Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Ustaz, Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mari kita senantiasa menjadikan puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan dan kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita justru kita gunakan untuk bermaksiat. Dan mari kita iringi keburukan-keburukan kita dengan kebaikan. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Demikian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena keburukan itu akan mudah terhapus dengan kebaikan kita. Karena tabiat manusia seperti itulah, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu sudah ditakdir menjadi tempat salah dan lupa. Sehingga Allah berikan sarana untuk kita untuk menghapus kesalahan-kesalahan itu dengan cara yang bermacam-macam. Dengan cara kita melakukan kebaikan, dengan cara kita beristighfar, dengan cara kita bertaubat. Ustaz rahimakumullah. Baik, izinkan saya berdiri sini untuk menyampaikan pesan yang saya tujukan untuk diri pribadi saya sendiri dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman semua, Ustaz Ustazah di Pondok Pesantren Baitus Salam. Baik, kita adalah orang mukmin, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang ditanamkan di dalam hati kita. Mari kita syukuri iman yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan iman itulah, jangankan kebaikan yang besar, kebaikan yang kecil pun akan bernilai, akan dinilai sebagai amal saleh yang berhak mendapatkan imbalan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaliknya, sebesar apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia, jika tidak ada iman, maka sia-sia. Banyak manusia yang hatinya baik, banyak yang manusia dermawannya luar biasa. Tapi ketika kedermawanannya itu tak dilandasi dengan keimanan, semua yang dia lakukan akan hangus, tidak menghasilkan apa-apa. Saya sering mencontohkan, sebenarnya pernyataan kita, ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keimanan tak lain hanya satu penggal kata yang kita kenal dengan asyhadataini. Dua kalimat syahadat itulah bentuk ikrar yang akan meresmikan seseorang yang mengucapkan itu menjadi beriman. Ibarat seorang yang ingin bekerja dalam satu perusahaan, yang pertama yang harus dia lakukan yaitu menyatakan dirinya atau mendaftarkan dirinya sebagai pegawai di tempat tersebut. Karena ketika nama dia tidak terdaftar dalam deretan pegawai dalam perusahaan tersebut, maka ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan seperti pegawai-pegawai di perusahaan tersebut, ya tidak akan dinilai apa-apa. Misalnya di dekat kita ada perusahaan besar namanya PT Taman Wisata Prambanan Boko Borobudur.
pekerjaan di sana banyak. Menyapu adalah pekerjaan. Menanam pohon, bunga, merawat candi itu ya pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Ketika ada seseorang yang merasa terpanggil untuk melakukan kebaikan di perusahaan tersebut, dia berangkat pagi membawa sapu, membawa alat kebersihan, membawa cangkul, membawa ember dan seterusnya. Dia siram bunga-bunga yang layu, dia tanam bunga-bunga yang masih di tempat yang kosong, dia sapu ke sampah, dia rawat, dan semua kebaikan, semua pekerjaan yang bisa dikerjakan dia kerjakan. Sekilas baik, bermanfaat juga untuk orang lain. Dia kerjakan mulai dari tanggal 1, 2 sampai tanggal 31, 1 bulan penuh. Dia lelah. Mungkin bayangan dia, tiba saatnya dia mengambil gaji. Dia menghadap pimpinan, "Wahai Pak Pimpinan, saya sudah melakukan sekian banyak pekerjaan di perusahaan Anda." Gitu. Tibalah hari ini saya meminta gaji. Tentunya Pak Direktur atau Pak Pimpinan akan melihat nama Anda siapa, akan dilihat di deretan nama-nama pegawainya. Nah, tentunya mudah bagi Pak Pimpinan untuk menjawab, "Nah, nama Anda tidak ada di dalam daftar pegawai yang ada di perusahaan saya. Maka alasan apa yang bisa saya gunakan untuk memberikan Anda pahala, memberikan Anda gaji, memberikan Anda upah? Sementara Anda tidak pernah menyatakan diri menjadi pegawai di tempat ini." Tentunya logis kita bisa pahami bahwa hanya karena tidak ada pernyataan yang resmi yang menyatakan dia adalah salah satu dari pegawai di tempat tersebut, yang akhirnya dia tidak berhak mendapatkan imbalan apa-apa. Tidak jauh beda dengan kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendaftarkan menjadi pegawainya Allah tidak sesulit menjadi pegawai di perusahaan. Harus seleksi macam-macam yang dibutuhkan dalam diri seorang hamba ketika ingin menjadi pegawai Allah, menjadi hamba Allah. Cukup menyatakan dirinya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Resmi, sah. Dia menjadi orang beriman, dia sah menjadi hamba yang berhak mendapatkan imbalan dari kebaikan yang dia kerjakan, sekecil apapun. Ini yang harus kita jadikan sebagai landasan kita semangat terus-menerus untuk melakukan kebaikan. Karena dilihat atau tidak dilihat orang, semua kebaikan yang kita kerjakan senantiasa tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan imbalan yang luar biasa. Ustaz-ustazah rahimakumullah. Mari kita terus semangat melakukan kebaikan di lapangan kebaikan yang tersedia di Pondok Pesantren Baitus Salam. Semua kebaikan mulai dari yang terkecil, memungut sampah, kita mengingatkan putra-putri kita agar menjaga kebersihan, yang sepele-sepele itu pun, itu semua akan menjadi bagian dari kebaikan yang akan dinilai sebagai amal soleh yang akan diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bahagiakan diri kita menjadi orang yang beriman. Mari kita terus miliki energi untuk melakukan kebaikan. Mari terus manfaatkan kesempatan kita berada di Pondok Baitus Salam untuk melakukan kemanfaatan untuk kemajuan Pondok
pesantren Baitus Salam yang kita cintai sama-sama. Saudara rahimakumullah. Saya juga seperti teman-teman semua, ketika pondok memberikan amanat kepada saya, maka saya terima dengan rasa bahagia karena itu adalah bagian dari saya mendapatkan kesempatan untuk beramal yang lebih banyak tentunya. Dan satu hal yang selalu kita harapkan, Pondok Pesantren Baitus Salam mulai dari unit TK atau KB sampai SEMAKAM MI dan seterusnya, dan semua unit-unit yang lain, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, mudah-mudahan keberadaan kita di Pondok Baitus Salam memberikan kontribusi untuk kemajuan Pondok Modern Baitus Salam. Alhamdulillah, sebagaimana beberapa kali disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim, mudah-mudahan semua urusan yang beliau laksanakan semua terlaksanakan dengan mudah dan baik. Sering kita diberi penjelasan perkembangan, pertumbuhan Baitus Salam dari tahun ke tahun atau bahkan dari hari ke hari. Saat ini tiba beberapa amanat yang diberikan untuk Pondok Pesantren Baitus Salam terkait ke depan menjadi pengembangan-pengembangan. Ada beberapa lahan yang sudah diwakafkan, yang tentunya ini adalah sebuah peluang beramal soleh lebih banyak lagi. Ya tentunya akan dibebankan, akan diamanatkan kepada siapa lagi kalau tidak kepada kita bersama-sama. Kita mempunyai satu keyakinan bahwa amanat seberat apapun kalau kita jalankan dengan musyawarah, kalau kita pikul dengan bersama-sama, akan terasa ringan. Sebagaimana pula seringan apapun beban, kalau kita iren, maka terbayang betapa beratnya pekerjaan tersebut. Itu yang harus kita jadikan karakter dalam diri kita. Semua yang berat akan terasa ringan ketika kita beramal jama'i, selama kita mau saling menopang. Dan seringan apapun kalau kita pikul sendirian, tentunya akan terasa berat. Baik Ustaz-Ustazah rahimakumullah, ini beberapa hal yang saya tujukan untuk diri pribadi saya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.